Halo people semua, kembali lagi di acara event pagi Morning Stock Picks bersama RB Sekuritas Indonesia dan saya doakan semoga smart people semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Apalagi kita ingin menghadapi market nih yang sudah mulai ada berita-berita bagus nanti kita akan bahas seperti itu ya smart people ya. So, memang kondisi market dalam 2 hari ini asingnya mulai ada yang jualan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat efek dari adanya MSCI ini membuat IHSG sedikit membaik seperti itu ya, melanjutkan kenaikannya. Jadi kadang tenang, kadang nggak tenang seperti itu. Tiba-tiba suka ganti adegan tuh kayak tadi ada Tom Cruise. Kalau saya mungkin yuk kurus kayak gitu ya. Kalau untuk saya seperti itu semua people. Tapi tenang aja Smart People, kita nggak perlu tali pengaman kayak Tom Cruise. Seperti itu cukup pakai analisis teknikal, fundamental, dan money management dan disiplin yang kita bahas di Morning Stock Picks. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas pergerakan pasar terkini, saham-saham potensial yang masuk watchlist untuk Smart People semua. Dan tentu saja sesi Q&A bagi Smart People yang ingin menggali lebih dalam untuk saham-sahamnya yang ingin ditanyakan seperti itu ya. Tadi saya sudah ada melihat di beberapa pertanyaan dari Smart People semua, jadi boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bahas karena ada beberapa ceritanya juga nih dari saham-saham yang Smart People tanyakan. So untuk Smart People yang sudah siap mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini, yuk boleh tulis di kolom chatnya dengan kata gaspol. Oke, boleh ditulis di kolom chatnya ya. Baik, kita akan masuk untuk berita yang pertama. Kita breaking news dulu nih, Pak People, di mana Presiden Donald Trump hari ini 16 Juli hari Rabu ya resmi mengumumkan bahwa tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia akan ditetapkan sebesar 19% saja. Turun Pak People dari 32%, bahkan ada isunya 42% ya karena kita sebagai anggota BRICS. So ini turun menjadi 19%. Dalam kesepakatan dagang ini Amerika Serikat tidak akan dikenakan tarif apapun untuk ekspor ke Indonesia dan Trump menyatakan bahwa mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apapun seperti itu. Negosiasi ini melibatkan peran langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan juga tim Indonesia termasuk Menteri Koordinator Pak Airlangga Hartarto serta beberapa penjabat Amerika Serikat, perwakilan dagang dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Sebagai bagian dari imbalan atas tarif ini, Smart People, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian besar-besaran ya terhadap produk Amerika Serikat. Kesepakatan mencakup pembelian energi senilai 15 miliar US dollar, produk pertanian sebesar 4,5 US dollar, 4,5 miliar US dollar, dan pemesanan 50 jet Boeing termasuk Boeing 777. Dan kesepakatan ini menandai komitmen politik dan ekonomi kedua negara serta menjadi paket keempat dalam rangkaian paket dagang Trump ke negara-negara Asia setelah jajaran perjanjian sebelumnya dengan Inggris, Vietnam, dan juga China. Jadi ini masuk nih Indonesia nih ke dalam jajaran tersebut. So, kita akan melihat perkembangan dari indeks DJIS, Pak People ya. Sorry. Kalau kita lihat untuk indeks DJIS, Pak People, memang di hari kemarin ya, Pak People, ini ada minus 0,98%. Di mana ini menandakan setelah pengumuman dari core inflation yang ada di Amerika Serikat seperti itu, Pak People. Dan ini yang akan sangat dekat lagi adalah PPI di 16 Juli jam 19.30. Jadi kurang lebih kalau kita itu baru besok pagi ya, Pak People ya, seperti itu. So, kita akan masih menunggu juga untuk PPI-nya untuk DJI seperti itu. Tetapi support terdekat dari DJI, Pak People, memang berada di titik harga 43.890 dengan nilai resistance saya berada di titik harga 44.786 seperti itu. Wah, di sini saya lihat komennya gaspol semua ya. Siap. Alright. And then kalau kita lihat untuk ke dalam negerinya Smart People ke Composite atau IHSG di mana seperti yang sudah saya bicarakan di minggu lalu memang IHSG sangat berpotensi untuk balik lagi ke 7.240. Di mana kalau kita lihat target dari double bottom ini Smart People ya di sini ya. Target dari double bottomnya memang ini kurang lebih akan mencapai di titik harga 7.200 di mana ini adalah angka psikologis untuk IHSG itu sendiri. Meskipun nanti ada data spesifiknya di mana asing masih keluar tetapi domestiknya ini dominan untuk beli saham-saham di Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di titik harga 7.056 sampai dengan 7.077 di mana ini menjadi titik ada gap kecil nih Smart People ya yang bisa membuat kalau ini tertutup ya. Kalau bisa sih tertutup terlebih dahulu karena kalau kita lihat based on stokastik, ini stokastiknya sudah menunjukkan area overbuy and then ada potensi untuk dead cross terlebih dahulu. Jadi ada kemungkinan pullback di minggu ini sedikit and then bisa melanjutkan ke
titik area 7.200 sampai dengan 7.240 apabila tidak menembus ke bawah 7.051. Jadi support terdekatnya berada di mana? Di harga 7.051, resistance terdekatnya berada di harga 7.240. Seperti itu untuk IHSG. Dan kalau kita lihat data spesifik dari IHSG Smart People ya, kalau di sini yang sudah saya buatkan di mana overallnya asing memang masih keluar nih Smart People ya di 316 miliar di hari kemarin. Tetapi lokalnya ini mendominasi market Indonesia di hari kemarin. Dan kalau kita lihat secara dolar kita, ya sorry, rupiah kita terhadap dolar ini masih menguat di 16.277. Actually kemarin sempat naik di 16.300 tapi sudah menguat lagi. Tadi pagi saya cek di 16.277 seperti itu. Dan untuk data spesifiknya Smart People di sini untuk net buy-nya ada BBRI di 195,4 miliar, WiFi di 159,6 miliar bagi smart people semua, terutama para nasabah. Mungkin sudah mendapatkan ini pilihan saham saya di 2 hari lalu, kalau tidak salah ya. Atau di 2 hari lalu untuk WiFi ini sudah kena TP2 seperti itu. Dan ternyata asingnya ini membeli nih di hari kemarin dengan 159,6 miliar. Dan INDF di 102,1 miliar untuk top 3 net buy dari asing di hari kemarin. Sedangkan untuk net sell-nya dia oleh asing, di mana hari kemarin ada BMRI di 275,9 miliar, lalu saham cuan di 160,3 miliar dan juga brand di 139,8 miliar. Kita tahu memang cuan sama brand ini dapat sentimen positif ya dari MSCI seperti itu. Adanya pelonggaran ya untuk peraturan MSCI dan ini membuat cuan dan brand dengan kenaikan harganya dalam 2 hari terakhir memang cukup tinggi ya. Meskipun asingnya ini sudah mulai jualan, tapi domestiknya ini mendominasi. Dan berdasarkan data dari RHB Trade Smart ID, Smart People, ada 361 saham ditutup menguat, 436 saham ditutup melemah, dan 266 saham ditutup stagnan pada hari kemarin. Dan untuk sektor-sektor menguat, mungkin Smart People punya saham-sahamnya di sektor infrastruktur. Saya perkirakan banyak sekali sektor infrastruktur saham-sahamnya yang naik dengan kenaikannya mencapai 5,36% untuk sektoralnya. Lalu transportasi naik 1,84% dan juga sektor properti naik 1,33%. Sedangkan untuk data dari komoditas Smart People yang saya update di pagi hari ini untuk data CPO-nya naik 1,42% ke 4.205 ringgit Malaysia. Jadi untuk Smart People semua yang punya saham-saham CPO, nah ini bisa mungkin di hold terlebih dahulu seperti itu ya karena ada sentimen positif dari CPO-nya ini menjadi dapat katalis positif untuk saham-saham yang berkomoditi CPO. And then untuk untuk pergerakan komoditi batu bara ini turun minus 1,67% ke 112 US dollar. Nilai gold naik tapi tipis banget Smart People ya. Hanya 0,05% ke 3.326 US dollar dan juga untuk harga minyaknya turun minus 0,35% ke 68,1 US dollar. Baik Smart People, kita akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin. Untuk pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin yang pertama ada INTP. Untuk INTP-nya sendiri dengan area buy-nya di harga 5425, so ini sudah menyentuh titik buy-nya. TP satunya di harga 5675 dan TP 2-nya untuk supportnya di 5175. Bagi smart people yang sudah membeli sahamnya ini bisa di hold terlebih dahulu. Lalu yang kedua selain INTP ada INCO dan juga nanti ada UNTR. Untuk inkonya Smart People kalau kita lihat area buy yang diberikan oleh Mas Ilham memang cukup di bawah tapi lagi-lagi because this is area buy so ini bisa 2 tick ke bawah sampai 2 tick ke atas seperti itu ya. Dengan bagi Smart People yang sudah membeli inko seperti itu ini masih bisa di hold juga karena satu kalau kita lihat untuk pergerakan harga nikelnya ini kalau tidak salah ya betul ya. Ini sudah ada kenaikan di hari kemarin so ini bisa di hold terlebih dahulu bagi smart people yang sudah membeli saham Inco dengan TP satunya di harga 3.600, stop lossnya di harga 3.180. Dan yang ketiga ada saham UNTR ya. Untuk UNTR kalau kita lihat di sini memang sudah dalam kondisi early saya bilangnya early uptrend seperti itu ya. Area buy yang diberikan oleh Mas Ilham memang cukup di bawah ya di harga 22.325. Kalau kita lihat memang UNTR sendiri ini kemarin penurunannya hanya mencapai 22.450. Nah, kalau kita lihat memang ini yang diberikan oleh Mas Ilham ini tepat sekali dengan titik Fibonacci Golden Ratio atau ini adalah area terbaik untuk
buy saham UNTR seperti itu ya smart people ya. TP satunya berada di harga 23.050 dan dan stop lossnya berada di harga 21.600. So this is good trading plan yang diberikan oleh Mas Ilham seperti itu. Nah, untuk tiga pilihan saham pada pagi hari ini, yang pertama ada CTRA. Kalau kita lihat tadi, Smart People ya, sektor properti ini lagi di mulai diambilin saham-sahamnya. Dan tentu kalau saya lihat based on broker summary seperti itu karena pendekatan saya memang dari segi bandarmologi juga. Kalau kita lihat secara broker summary saham CTRA ini sudah dalam kondisi akumulasi seperti itu terutama di hari kemarin. Dan kalau saya lihat dari tanggal 1 Juli memang ini sudah dalam kondisi akumulasi untuk saham CTRA. Memang kalau kita lihat smart people secara tren ini masih dalam kondisi sideways seperti itu ya. Dan yang menarik adalah CTRA kemarin rebound di MA 60 time frame daily. So this is good juga buat CTRA. Apalagi kalau kita lihat ini ada sekali rebound and then ini dua kali rebound selanjutnya ada kenaikan. So ini menjadi salah satu alasan atau reason saya memilih saham CTRA untuk hari ini. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham CTRA untuk area buy-nya bisa dari 955 sampai dengan 970 seperti biasa. Saya suka untuk menawar ya smart people ya seperti itu ya. 955 sampai 970 dengan nilai stop lossnya smart people di sini saya berikan di angka 895 dengan minus 7,25% untuk stop lossnya. Untuk TP1 ya smart people di sini saya berikan di naik 7,25% juga di harga 1035. Lalu TP2-nya di harga 1100 dan TP3-nya di harga 1190 atau 23,83% seperti itu ya. Lalu selanjutnya pilihan saham yang kedua pada pagi hari ini itu adalah WiFi. Balik lagi ke WiFi ya. Jadi kalau 2 hari lalu saya rekomendasikan WiFi sudah kena TP2 dan kemarin turun lagi. Nah, ini saya berikan lagi rekomendasinya untuk saham WiFi. Pilihan saham kedua pagi hari ini. Jadi kenapa WiFi sih Mas Falah? Jadi memang kalau kita lihat ini masih belum berhasil menembus Fibonacci-nya nih di harga 2100. Ini saham WiFi ini masih belum apa ya saya bilang ya, belum kuat untuk menembus 2100 ya. Tetapi di sini sudah ada mulai Golden Cross dari stokastik itu yang pertama smart people. Yang kedua ya kalau kita ngomongin WiFi ini akumulasinya memang kalau kita bilang adalah fake accumulation, sorry fake distribution atau distribusi yang palsu seperti itu. Ini based on broker summary-nya yang saya analisa pada pagi hari ini. Jadi ini masih ada potensi untuk melanjutkan kembali kenaikan daripada WiFi itu sendiri karena distribusinya ini distribusi semu seperti itu ya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham WiFi apalagi kemarin berhasil rebound di MA20-nya seperti itu. Untuk area buy-nya saya buatkan dari 2020 sampai dengan 2060 ya. Ini yang warna biru nih di samping kanan itu untuk area buy-nya. Dengan nilai stop loss smart people di harga 1880 atau minus 7,4%. TP satunya di harga 2180 dan ini kenaikannya 7,4% juga. TP2-nya di harga 2310 dan TP3-nya di harga 2440 untuk saham WiFi. Kalau mau lebih lanjut di mana untuk saham WiFi kita sampai TP3 dulu aja smart people ya, seperti itu. Itu untuk saham WiFi pilihan saham kedua pada pagi hari ini dan saham ketiga pada pagi hari ini adalah BBRI. Untuk BBRI kalau kita tahu hari ini kalau tidak salah ya semua people correct me if I'm wrong hari ini akan ada pengumuman untuk suku bunga BI ya. Ada potensi memang untuk penurunan suku bunga BI tetapi kita akan menunggu pengumuman resminya seperti itu ya dari Bank Indonesia itu sendiri terkait suku bunganya. Dan kalau kita lihat asing juga sudah mulai beli saham BBRI ya. Tadi kalau kita lihat net buy-nya BBRI itu nomor satu. Plus minusnya adalah stokastiknya ini masih dalam ada potensi untuk apa? Untuk dead cross terlebih dahulu seperti itu. Meskipun kalau hari ini ada kenaikan, stokastiknya bisa ada penyesuaian lagi, ada adjustment seperti itu. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BBRI, di sini saya nawarnya cukup banyak ya. Harga terakhir di harga 3880, area buy yang saya berikan di harga 3760 sampai dengan 3800 untuk area buy-nya. Dengan TP satunya di harga 3990 atau naik 5,5%. TP2-nya di harga 4200 dan TP3-nya di harga 4450 dengan nilai stop loss Smart People di harga 3570 untuk saham BBRI. Jadi boleh di screenshot saja nih Smart People seperti itu ya. So, kita akan masuk ke sesi Q&A untuk Smart People semua yang ingin bertanya mengenai sahamnya based on technical maupun ntar ada cerita-cerita sedikitnya boleh ditulis di kolom chatnya ya. Dan ceritanya based on fundamental ya Smart People ya. Nah, ini boleh di screenshot bagi smart people yang tadi terlewat. Ini untuk pilihan saham yang pertama ada CTRA.
Lalu pilihan saham yang kedua di sini ada Wifi ya, dan pilihan saham yang ketiga adalah BBRI. Seperti itu bagi smart people yang tadi tertinggal untuk trading plan-nya. Alright. Kita akan masuk pertanyaan yang pertama. Tadi saya tertarik nih ya. Ada dari Pak Usman. Assalamualaikum Pak Falah. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas BKSL dan juga BRIS. Saya mungkin BKSL aja ya Pak Usman ya. BKSL terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau saya lihat pertanyaan cukup banyak dari sini. Nah, untuk BKSL, Pak Usman dan juga Smart People semua, memang di sini ada area yang cukup menarik nih. Dari kemarin saya juga memperhatikan saham ini. Areanya adalah dari harga 102 sampai 114, which is memang sangat besar seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada potensi apa? Ada potensi untuk triple top actually. Ya, untuk triple topnya ada di sebelah sini. Kalau saya gambar kurang lebih akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah triple topnya. Meskipun kalau kita lihat untuk neckline-nya di sininya ini masih kurang sempurna seperti itu ya. Tapi kalau saya gambarkan juga ini menjadi area black box bagi saham BKSL. Nah, untuk BKSL sendiri ya, kita akan menunggu kalau mungkin ada di minggu ini atau di minggu depan ya. Ini sepertinya akan ada tambahan volume ya. Oh, ini volumenya tidak ada nih. Kalau kita lihat memang secara tekanan jualnya ini sudah cukup tinggi seperti itu dan penurunan volumenya kemarin juga cukup besar. Nah, ya di sini ya. So, kemungkinan sampai minggu ini ada potensi menuju ke harga tadi ya, di harga 108 sampai dengan 114. So, untuk smart people semua yang tertarik membeli saham BKSL, untuk area buy-nya di sini tentu 114-nya menjadi titik support yang cukup kuat. Area buy-nya saya buatkan dari 110 sampai dengan 114 untuk smart people yang tertarik membeli saham BKSL. Volumenya naiknya cukup kuat soalnya seperti itu. Kalau seperti ini biasanya sudah dalam kondisi distribusi ya, terutama dari hari ketiga setelah penurunan di tanggal 10 Juli seperti itu. Untuk area buy-nya 110 sampai dengan 114 dengan nilai stop loss-nya saya buatkan tipis saja, tentu di 7% ya di harga 100. Oh, 105. Oke, 105-nya boleh nih untuk jadi area stop loss. Bentar, 104-nya. 104-nya di 714 oke lah. Ini 104 di 7,14% area stop loss. Nanti TP1-nya ini saya akan buatkan 4 TP ya. TP1-nya di harga 120, TP2-nya di harga 128, TP3-nya berada di harga 138 dan TP4-nya ini balik ke highest di harga 144. Seperti itu ya untuk saham BKSL. Memang black box dan ini penurunan volume cukup dalam, jadi ada potensi kita buy on support seperti itu. Dan ini juga menjadi demand area ya untuk saham BKSL. Mohon maaf, smart people. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Kita geser dulu ya Pak Usman ya, karena banyak nih dari smart people yang ingin bertanya. Kita akan lanjut dari Pak Haryanto Gunawan bagi Pak Falah untuk Elsa and BBYB. Kita coba cek Elsanya ya. Oh, sorry, BBYB-nya. Karena ini ada potensi ini ya. Ada potensi pengumuman suku bunga di hari ini. Kita akan lihat untuk BBYB-nya. Di sini memang, oh, di sini sepertinya sudah lari cukup tinggi ya dari area buy yang pernah saya buat nih. Ini area buy-nya 200, 200. Oke, ini sudah naik cukup tinggi. Dan ini actually bagus ya. Meskipun masih tertahan di Fibonacci 0,382-nya. Ini Fibonacci besar, jadi memang biasanya kalau Fibonacci cukup tinggi adalah Fibonacci untuk swing trading seperti itu. So untuk smart people semua yang tertarik, kalau ngomongin tren ini sudah dalam kondisi uptrend ya BBYB. Untuk entry buy area yang baru karena sebelumnya ini sudah hit ya. Untuk area buy yang baru, kalau saya buatkan di sini dari harga 224 sampai dengan 230 actually oke. 224 sampai 230 3 tick ya. 224 sampai 230 ini bisa menjadi area buy. Kalau 4 tick ya 222 sampai 230 ini bisa menjadi area buy yang baru. Lalu untuk nilai stop loss-nya saya buatkan, oh di sini ada gap ya, smart people. Oke, kita tutup gap aja ya di harga 208. Ini adalah gapnya. Oke. Oh sorry. Ini gapnya dari BBYB seperti itu. Stop lossnya di harga 208. TP1-nya di harga 240. TP2-nya di harga 252 ya smart people. Di sini 252. TP3-nya saya buatkan di harga 20% minimum. Ini di 270 untuk saham BBYB. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haryoto Gunawan. Kita next dulu ya Pak ya. Di sini banyak sekali nih pertanyaannya nih ya.
Selanjutnya dari Pak Tengkokwi, tolong TAPG. Alright, TAPG, TAPG, CPO. Harganya naik CPO-nya juga. So, untuk kalau kita lihat di sini TAPG memang kenaikannya sudah cukup tinggi ya untuk Pak Tengkokwi dan juga Smart People semua. Oke, ini sudah kena Fibonacci. Oh, oke, 200%-nya sudah kena. Kalau saya buatkan yang dari bulan Mei, ini kurang lebih berarti sudah sampai di titik. Oh, 161-nya juga sudah kena ya. Alright. Kalau kita ngomongin tren, memang masih dalam kondisi uptrend. Seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomongin Fibonacci, ini sudah kena golden ratio, which is ini sudah kena target sebenarnya di harga 161,8% atau di 1180. Volume sudah mulai mengecil, tetapi bagi smart people yang masih tertarik, yang kita harus perhatikan adalah titik harga 1110. Kalau misalnya dia menembus di bawah 1110, ini menandakan uptrendnya sudah patah seperti itu. Untuk area buy-nya mungkin saya buatkan agak di bawah ya. Ini kita agak hati-hati. Dari 1130 sampai dengan 1150. Nilai stop loss-nya. Jadi kalau saya buatkan di sini stop loss-nya ini apabila menembus di bawah 1070 ya. Di bawah 1070 ini sudah patah uptrend, ada kondisi oke. Kalau 7%-nya saya buatkan oke. Apabila menembus di bawah 1060 atau minus 6,6% ini boleh di stop loss. TP1-nya saya buatkan di harga naik sedikit 1220. TP2-nya di harga 1225 dan actually di atas Fibonacci 200% ini sudah bahaya ya. TP3-nya di harga 1310 untuk saham PUBG. Ya kalau kita tahu memang katalis positifnya satu adalah tadi pergerakan harga komoditi CPO-nya itu naik, ini menjadi katalis positif untuk saham TAPG seperti itu ya Smart People ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Tengkokwi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari Smart People di Instagram? Kita lihat di sini. Oke, tidak ada. Kita akan lanjut ke Pak Saipudin Anwar. Selamat pagi Pak Fala, izin AMMN. Alright, AMMN ya. Sorry. AMMN di sini ya. Kita lihat untuk AMMN-nya. Oke, secara tren ini sudah patah uptrend seperti itu ya Pak Saipudin. Ini sudah patah uptrend dan dia reboundnya cukup di tinggi ya. Kalau kita lihat di harga 8775 atau Fibonacci 100%, di mana Fibonacci 100%-nya memang masih susah tertembus ya. Ini sudah satu kali coba, lalu yang kedua juga gagal lagi. Dan AMMN sendiri kalau kita lihat di sini ada apa? Ada double top. Ya, di sini double topnya saya buatkan untuk Pak Saipudin juga Smart People semua. Kurang lebih bentuknya seperti ini nih double topnya. Oke, ini top yang pertama, and then ini top yang kedua. Top, top, topi top. Alright, di sini ya. That's it. Oke, kurang sempurna. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bentuk double topnya. Dan kalau kita lihat target penurunan double topnya ini karena sudah di break maka pas sekali ya di Fibonacci 7850 ya di Fibonacci 78,6% di harga 7850. So untuk aman mineral ya bagi smart people semua yang tertarik ini kita tunggu dulu ya smart people ya. Ini wait and see sampai di harga 7850. Kalau mungkin saya bikin area untuk AMNN ini areanya dari 7850 sampai dengan di titik harga 8000. Ini adalah area wait and see untuk saham AMMN karena ini ada potensi untuk penurunan lebih lanjut apalagi stokastiknya sudah menuju ke arah bawah seperti itu meskipun memasuki area oversold ya untuk saham AMMN. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Devina di Instagram. Pani, alright, Pani ya. Kita sorry Smart People kita menjawab pertanyaan dari Instagram dulu nih karena banyak Smart People yang nonton di YouTube ataupun di Instagram boleh bertanya juga ya. Untuk Pani, this is good ya. Menembus Fibonacci 100% ini sudah di atas. Oke, this is good. And then untuk area buy-nya kalau saya mungkin lebih tertarik ya untuk area buy-nya agak sedikit di bawah nih. Di harga 14.000 coba saya lihat 1 menitnya. Apakah ada gap-gap kecil yang lucu-lucu? Di sini kalau kita lihat, oke, kenaikannya rapi ya, Pani ya. Tidak ada gap kecil sedikit pun ya. Oke, this is good. Hanya di sini saja nih di harga 13.575. Oke, oke, got the point. Oke, untuk Pani, bagi smart people semua yang tertarik membeli saham Pani, actually memang ini sudah cukup tinggi untuk pergerakan sahamnya. Coba untuk, ini ada tekanan jual kemarin ya. Ini sesi satu atau sesi 2 pergerakan tekanan jualnya di sesi 2. Oke, coba untuk area buy-nya di sini saya buatkan bagi smart people semua yang tertarik membeli saham Pani.
Untuk area buy-nya bisa dari 14.150 sampai dengan 14.250. Cukup di bawah ya. Memang menawar gitu ya smart people. Dengan nilai stop loss-nya di harga 13.100. TP satunya, saya akan ngomongin TP aja. Kemungkinan ini masih akan melanjutkan pergerakannya. TP satunya di harga 15.100, TP 2-nya di harga 15.875 dan TP 3-nya berada di harga 16.825 untuk saham Pani seperti itu ya. Untuk Bu Devina juga Smart People semua. Tetapi Smart People, mohon maaf, ini 1 menit lagi market akan mulai pre-opening ya. Duh, ini sudah 8.55. Justru ini sudah masuk waktunya pre-opening. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Smart People semua dan partisipasinya. Seru banget. Saya sebenarnya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, tetapi sudah masuk waktunya pre-opening. Sebagai pengingat Smart People, disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan ya Smart People semua, karena ini untuk sebagai referensi saja, edukasi saja untuk Smart People trade plan yang kami buat. Dan juga jangan lupa untuk memantau morning stock pick setiap hari ya Smart People ya. Startnya dari jam 8.30 sampai dengan 8.55 hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Dan untuk Smart People semua ya yang mencari alternatif instrumen investasi di RHB Sekuritas Indonesia, ada waran terstruktur. Jangan lupakan bisa dicek. Ini bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi smart people semua. Dan juga bagi smart people yang belum punya akun di RHB Trustmart ID, sekarang waktu terbaik nih untuk mulai investasi dengan nikmati transaksi 0% tanpa biaya untuk akun baru. Atau bagi smart people yang sudah punya akunnya tapi udah lebih dari 6 bulan tidak aktif, sekarang saatnya investasi kembali karena ada promo margin spesial 8,88% buat smart people semua. Dan juga yang baru mulai investasi di RHB Trustmart ID dengan transaksi 0% alias gratis, ini biaya transaksinya gratis ya Smart People ya, khusus untuk akun baru seperti itu. So, terima kasih atas pertanyaan Smart People semua. Sampai jumpa kembali di Morning Stock Picks berikutnya. Dan juga semoga sesi ini bermanfaat dan bisa menambah insight trading dan juga investasi untuk Smart People semua. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart. Sampai jumpa besok Smart People dan juga semoga Smart People portofolionya hari ini hijau royo-royo, sehat badannya, sehat portofolionya ya. So, sampai jumpa lagi. Bye bye. Have a nice day Smart People semua.